Istri saya gimana, Sus? Alhamdulillah sudah melahirkan. Selamat ya Pak, putri Bapak sehat dan cantik. Alhamdulillah. Sus. Maaf Pak, saya harus mandikan putri Bapak dulu. Bapak sebaiknya temui Ibu, karena kondisi Ibu sangat lemah. Tadi terjadi pendarahan. Oh, ya astaga. Ya, Sus, baik. Mari Pak. Sayang, bangun sayang. Anak kita cantik seperti kamu. Kondisinya masih lemah. Dia banyak kekurangan darah. Tapi dia bisa pulih lagi kan, Bu? Insya Allah. Ini saya kasih resep. Bapak segera ambil di apotek. Karena infusnya sudah mau habis. Permisi. Sayang, aku pergi tebus obat dulu ya. Benci sama kamu. Aku benci banget sama kamu, Rama. Muak sama kamu. Karena apa? Kamu sudah merenggut semua kebahagiaan aku. Kebahagiaan aku kamu ambil. Dan kini, saat kebahagiaan kamu akan pergi untuk selamanya. Selamanya. Sus, Ya, ini obatnya, Sus. baik Pak, biar saya bawa ke kamar. Silakan kalau Bapak mau temui putri Bapak. Sudah cantik. Oh, iya. Makasih, Sus. Mari Pak. Sayang, kamu lembut sekali. Mama pasti senang ketemu kamu, nak. Udah lama dia menunggu kesempatan ini. Oh. Astagfirullah. Bertahan, Bu. Cepat besar ya, nak. Papa kasih kamu nama Fatin. Bagus kan? Bu Bidan. Bu Rahma, Bu. Apa yang terjadi? Nggak tahu, tadi saya masuk. Selang infus dan transfusinya lepas. Kenapa bisa lepas? Nggak tahu, Bu. Ketika saya masuk sudah lepas. Suster, siapin CPR-nya. Baik, Bu. Bu. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus, ada apa nih, Bu? Bu Rahma, Pak. Kenapa istri saya? Sayang. Bangun, sayang. Sayang, bangun! Kenapa istri saya? Sayang. Bangun, sayang. Kamu belum lihat anak kita. Bangun!
Mama bangun! Bangun! Aku mau antar istriku ke kuburan dulu. Tolong titip anakku ya. Iya Mas, pasti aku akan jaga anak kamu. Kamu gak usah khawatir. Anak kamu aman bersama aku. Terima kasih. Tunggu sebentar lagi ya. Aku ini akan menjadi ibumu. Ibu tirimu. Assalamualaikum. Iya. Fatin. Fatin. Udah pulang Mas? Untung Fatin belum bobo. Papa bawain baju baru buat Fatin. Lucu banget. Bagus kan? Bagus banget Mas. Ya ampun, aku yakin banget Fatin kalau pakai baju itu, aduh, kayak bidadari kecil, lucu banget. Oh iya Mas, mulai malam ini aku nggak nginep di sini ya. Dan sebaiknya aku saranin Mas, mulai saat ini kamu harus cari babysitter untuk merawat Fatin dan ngejagain Fatin. Sebentar Lan, nih kayaknya kamu marah ya, karena kamu udah seperti babysitternya Fatin di sini. Iya. Kok kamu bisa sih berpikiran seperti itu? Mas, aku sama sekali nggak marah Mas. Justru harapan aku, cita-cita aku pengen banget ngerawat Fatin, membesarkan Fatin sampai dia besar nanti. Tapi aku nggak bisa Mas, aku nggak bisa. Aku nggak tahan sama dengaran omongan tetangga kamu. Aku jadi buruk di mata mereka, Mas. Istri bukan, saudara bukan, pengasuh bukan. Tapi tiap hari nginep terus. Makanya, Mas, aku saranin kamu cari babysitter supaya malam-malam Fatin ada yang nemenin. Nanti pagi-pagi aku bisa datang sampai sore untuk nemenin Fatin dan lihat-liatin Fatin. Ya, tapi kan gak gampang lah untuk cari babysitter yang bisa dipercaya itu. Iya, Mas. Aku ngerti. Aku paham. Di zaman sekarang untuk percaya sama orang itu susah. Ya, sayang. Tapi aku nggak bisa, Mas. Aku nggak tahan. Aku nggak kuat sama omongan-omongan tetangga kamu yang selalu menganggap aku buruk. Nggak, Mas, aku nggak kuat. Kecuali apa? Kecuali kalau kita menjadi suami istri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan Saudara Irfan dengan Saudari Wulan binti Abdullah dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Wulan binti Abdullah dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah?
pada kosong sih? Ma? Mama? Aduh, lapar tau gak sih? Shh, apa sih? Teriak-teriak aja. Papa kamu masih tidur, ntar dengar suara kamu bangun lagi dia. Apa sih kamu? Ini loh, makanan kok masih pada kosong tuh. Aku itu lapar, mau sarapan loh. Terus maksud kamu? Mama harus ke dapur, harus masak, ya, kayak koki, kayak pembantu. Percuma dong kita bayar pembantu mahal-mahal. Apa gunanya dong tuh pembantu? Apa kita usir aja? Kita pecat aja? Biasanya juga makanan udah ada nih jam segini. Iya, taunya ini belum. Memang kemana sih Fatin tuh? Fatin? Fatin, kok lelet banget sih jam segini lo baru nyiapin makanan? Lo nggak ngerti apa gue mau berangkat kuliah? Pagi-pagi tuh mau ada kuis. Iya maaf Nadia, tadi pas aku ke warung tuh agak antri. Alasan aja lo. Fatin, kamu nggak tahu? Nadia itu pagi-pagi harus sarapan biar cerdas otaknya. Lo tuh mau omelnya gitu sih Fatin. Masa kita mau dikasih sop doang nggak ada lauknya? Kadang-kadang kamu gak ada otaknya juga ya? Mana lauknya lagi? Sini siapin. Iya aku ambil. Ya udah cepetan siapin dong. Bisa nggak sih nggak usah lelet? Ini anak lama-lama kerjanya bengong kali itu ya? Aduh. Biar Bibi aja yang bawa gorengannya, Non. Jangan, Bi. Nanti Mama marah lagi. Udah biar aku aja ya. Tapi kan tangan Non Fatin lagi sakit. Nggak apa-apa, Bi. Ini cuma panas sedikit aja kok. Besok juga udah hilang. Udah, Bi, biar aku aja ya. Sini. Mah, lama banget itu. Cariin aja. Cepetan, lelet banget sih lo jadi cewek. Terus mana lauk lagi? Dengar nggak? Waduh. Pagi, Mas. Pagi, Mah. Pagi-pagi makanan udah matang semua nih. Iya, Mas. Tadi aku bangunnya pagian, subuh. Terus aku bikinin deh sarapan buat kamu. Khusus. Enak loh, Pak. Baunya enak banget nih, Papa jadi lapar nih. Harus makan deh. Makan, Pak. Fatin, kenapa tangan kamu? Ini Pak. Kenapinya kenapi rokok sih, ya kan? Rokok? Hah? Kok bisa? Di rumah ini kan gak ada yang ngerokok, Papa juga gak ngerokok. Pak, Fatin ke belakang dulu ya. Saya lagi ngerebus air buat bikin teh. Makan, Pak. Nadia. Bener tuh. Kakak kamu nangan rokok. Bener kok, Pak. Iya, dia sih nggak bilang sama kita. Tapi setauku memang dia kena rokok deh. Yaudah ya, Pak. Aku mau siap-siap ke kampus dulu. Ya, Mah. Mampus deh lo, Fatin. Biarin aja belok ke pergok papa. Kalau lo udah ngelanggar nih di rumah ini ngerokok. Fatin, coba kamu ceritain. Kenapa sampai tangan kamu melepuh? Ini cuma kesiram kuah panas kok, Pak. Mungkin Fatin kurang hati-hati. Oh ya, Pak. Fatin mau siap-siap dulu ya, berangkat kerja. Hati-hati ya, Fatin ya. Aku bingung, Mah. Ini yang bener yang mana? Nadia bilang kena api rokok. Fatin bilang kesiram kuah panas. Ya terserah papa sih, mau percaya sama siapa.
Makanya papa masuk dong sekali-kali ke kamarnya Fatin. Jadi papa tahu. Iya nggak, Ma? Iya mas, cobalah sekali-sekali mas cek deh kamarnya Fatin. Emangnya kenapa kamarnya Fatin? Ya, udah nanti papa juga tahu sendiri kok. Udah ya, aku mau berangkat kuliah soalnya cepet-cepet. Ya, Pak ya? Dadah, Mama. Nah, Mas, nanti kalau bisa jangan lembur dong. Pulangnya agak cepet. Kita kan udah lama loh nggak makan bareng, terus shopping bareng. Ya, temenin aku ya. Ya, aku usahakan ya. Bener ya? Ya. Makanya papa masuk dong sekali-kali ke kamarnya Fatin. Jadi papa tahu. Bener-bener cerdas anak aku. Nadia bisa banget ngejebak Fatin. Hebat kamu Nadia. Mas, Mas. Fatin? Ibu, ya Bu. Kamu lagi ngerjain buat prawedding ya? Iya nih Bu. Hentikan dulu ya. Karena ada klien baru yang minta kita desain. Oh, saya tunggu di depan ya. Baik Bu. Ya. Bu Siska, perkenalkan, ini Fatin, desainer saya. Fatin, beliau ini Bu Bidan Siska. Kalau nggak salah, Bu Siska dulu pernah buka klinik ya, dekat rumah Fatin. Rumah kamu di mana? Rumah aku nomor 21 yang dekat Gapura Kompleks, Bu. Bukankah itu rumahnya Pak Irfan? Oh, saya ingat. Dulu kamu pernah saya bantu lahirkan. Tapi sayang, Bu Rahma meninggal setelah melahirkan kamu. Maaf Bu, tadi siapa ya namanya? Bu Rahma. Bu Rahma. Tapi nama mama saya Wulan Bu, bukan Rahma. Oh, saya ingat memang dulu Pak Irfan pernah nikah lagi. Kalau begitu kamu anaknya Pak Irfan sama Bu Ulan ya? Wahyu, ini tuh rumah aku. Makasih ya udah mampir ke rumah aku. Nat, rumah kamu kok sepi banget ya? Ada Bibi kok di dalam. Nggak sebaiknya kita di sini aja, Nat. Ntar takutnya timbul fitnah. Siapa yang mau fitnah sih? Udah kita masuk aja ya, nggak ada yang omongin kita kok. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahyu. Astagfirullahaladzim, Nat. Kenapa sih? Lagian kamu ngeliatin Fatin sampai segitunya banget sih. Oh, Fatin. Ngomong-ngomong, itu siapa? Saudara kamu atau... Saudara, itu bukan saudara aku. Itu pembantu.
Fatin, ada yang mau Papa tanyakan sama kamu. Sama Pa. Ada yang mau Fatin tanyakan juga sama Papa. Ya udah, kamu duluan. Papa duluan aja. Papa menemukan bungkus rokok di kamar kamu. Kamu merokok Rokok? Kapan, Pa? tadi pagi. Pa, Fatin tuh nggak tahu kenapa ada bungkus rokok di kamar Fatin. Demi Allah, Pa. Fatin selalu taat sama Allah. Fatin selalu ngejauhi larangan Allah, Pa. Termasuk juga larangan Papa. Sini. Iya, apa sih, Ma? Papa kamu sekarang ada di kamarnya Fatin. Papa lagi mau ngecek bener nggak Fatin itu ngerokok apa enggak. Terus? Ya pasti nggak mau ngaku lah Fatin. Karena kan emang dia nggak ngerokok. Akal-akalan menurut kamu aja kan? Ya, itu mah udah aku duga, Ma. Fatin pasti nggak bakal ngaku lah. Nah, yang kayak begini nih. Kamu terlalu menganggap hal sepele, ngegampangin. Nanti yang ada, papa kamu akan percaya sama Fatin. Ya udah, sekarang Mama maunya kayak gimana nih? Mama sebenarnya sih udah enak ya. Lihat Fatin ada di rumah ini. Sama keberadaannya dia aja Mama tuh udah sebel. Mama pengennya tuh dia nggak ada di rumah ini. Wah, berarti Mama pengen kan kalau misalnya Fatin itu keluar dari rumah ini? Enggak? Ya iyalah. Mama pengen banget emang anak itu tuh keluar dari rumah ini, nggak ada di rumah ini. Setuju. Dan yang paling penting, yang Mama inginkan, rumah, mobil, perusahaan, semuanya nama kamu. Nggak ada Fatin sedikit pun. Setuju? Oke, kalau gitu kita harus bikin Papa seperti kita dong, Ma. Harus benci sama Fatin. Fatin, walaupun Papa masih bingung soal bungkus rokok itu, tapi Papa percaya sama kamu, Nak. Makasih ya, Pa. Ya, katanya kamu mau nanya. Maafin Fatin, Pa. Kalau pertanyaan Fatin nyakitin perasaan Papa. Sebenarnya siapa ibu yang melahirkan Fatin, Pa? Soalnya tadi pagi Fatin ketemu sama ibu bidan yang melahirkan anak Papa dari istri yang bernama Rahma. Apakah Rahma itu nama ibu kandung Fatin, Pa? Iya, Nak. Rahma itu ibu kandung kamu. Dia meninggal setelah melahirkan kamu, Nak. Pa, kenapa sih Papa merahasiakan ini dari Fatin, Pa? Kenapa, Pa? Mama yang minta. Karena dia ingin dianggap sebagai ibu kandung kamu. Dia gak ingin membagi kasih sayangnya antara kamu dan adik kamu, Nak. Dialah yang merawat kamu sejak lahir. Dia sudah begitu baik sama kamu. Ya Allah, andaikan Papa tahu. Mas, kenapa murung gitu sih? Ada apa? Fatin udah tahu, Ma. Tahu soal apa? Ibu kandungnya. Terus? Aku terpaksa cerita semua sama dia. Mas, aku takut.
nanti perasaan Fatin sama aku berubah. Nanti dia nggak menganggap aku ini sebagai ibunya. Aku nggak mau, Mas. Aku nggak mau Fatin seperti itu. Enggak, Ma. Aku udah nasehatin dia. Insya Allah enggak. Dia akan tetap menjadi Fatin yang sama. Syukur deh. Mudah-mudahan Fatin nggak berubah ya. Lapar. Wow, tumben nih pagi-pagi udah siap makanan. Pinter banget. Fatin udah tahu semuanya. Tahu soal rokok itu Fatin udah tahu. Aduh, ini bukan soal rokok. Ini lebih ekstrim lagi. Dia udah tahu soal ibu kandungnya. Mama serius? Terus kalau misalnya Fatin tahu, berarti kita makin susah dong nyingkirin Fatin dari sini. Salah kamu sayang. Justru kita lebih mudah menyingkirkan dia dari rumah ini. Lebih mudah? Lebih mudah gimana, Ma? Ya pasti dia sok berkuasa dong di rumah ini. Benar gak sih? Kita lihat aja. Mama akan menyingkirkan Fatin dari rumah ini. Memang pinter. Bibi! Saya cuma mau taruh air, Bu. Bibi pasti denger deh omongan dia tadi. Iya, Aduh. dia pasti dengar. Mama yakin banget dia dengar semuanya. Terus gimana dong, Mas? Si Bibi kan CS-an banget sama si Fatin. Terus kalau misalnya Bibi ngomong sama si Fatin gimana? Iya. Pasti dia akan ngomong, pasti. Dia CS, dia deket banget sama Fatin. Ya, aduh Mama sih. Tapi lihat aja. Mama akan bikin Bibi itu selamanya tidak akan pernah dekat sama Fatin. Fatin, Siapa ya? aku Wahyu. Kamu yang tinggalnya di rumah Nadia kan? Oh, kamu temennya adik aku ya? Oh, jadi Nadia itu adik kamu? Tapi kok dia bilang kamu pembantunya ya? Maksudnya? Enggak apa-apa kok. Oh iya, ngomong-ngomong kamu mau kemana? Mau ke butik. Ya udah, aku anterin ya. Nggak usah, aku bisa sendiri kok. Bentar ya. Ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu di mana, Fatin? Ini masih di jalan, Bu. Tolong cepetan ya. Saya mau infoin yang harus kamu desain. Karena saya buru-buru mau ke bandara sekarang. Oh, iya Bu. Aduh, nggak ada ojek atau taksi apa? Fatin, kalau aku serius loh, aku tuh mau nganterin kamu. Aku tuh nggak tega ngeliat kamu tuh jalan sendirian, ya. Ya udah deh. Ya udah, yuk. Wahyu, kenapa dia bisa boncengin si Fatin? Kurang ajar emang si Fatin. Dia mau ngerebut Wahyu dari gue. Pantes aja perginya pagi-pagi banget. Keluar kamu dari rumah saya, keluar! Maaf
berani kamu ya? Bu, keluar kamu. Keluar. Iya Bu, iya. Saya pergi dulu Bu. Maafkan kalau saya ada salah. Tolong sampaikan mohon maaf saya juga sama Fatin, sama Bapak juga. Gak usah basa-basi. Kelamaan. Saya minta kamu kaki dulu. Keluar. Assalamualaikum. Yuk pergi sana. Maaf. Ya Allah. Tolong jaga dan lindungi Fatin ya Allah. Fatin, kok itu belum ada makanan sih? Udah jam segini loh. Nat, kenapa Bipani keluar nggak pamit sama aku? Mau dia pamit, mau dia nggak pamit, kenapa tanya sama kita? Apa urusannya sama kita? Karena aku kasihan, Mah. Dia takut tersakiti. Apa? Saya nggak salah dengar? Takut tersakiti. Jadi secara nggak langsung, kamu berani nuduh saya macam-macam, nyakitin orang, lancang banget kamu. Fatin, lo kenapa ya? Sekarang kok jadi pinter nyolot ya sama kita-kita? Terus kenapa? Kok lo tadi berani ngelawan mama? Lo apa sih? Iya, saya perhatiin lama-lama kamu berani. Kamu ngelawan sama saya. Kamu mulai kurang ajar sama saya. Karena Mama bukan ibu kandung aku. Bukan ibu kandung aku. Mama gak nyangka. Fatin selama ini Mama anggap kamu anak Mama. Sebagai anak Mama kandung sendiri. Mama gak nyangka kamu ngomong kayak gitu. Mama udah sayang sama kamu. Mama yang ngebesarin dan ngerawat kamu. Kenapa Fatin? Kenapa kamu tega ngomong gitu sama Mama? Apa salah Mama? Ini apa-apaan sih? Fatin! Kamu! Mas udah gak usah sakitin Fatin. Saya yang salah. Fatin gak salah. Kita kan udah sepakat. Kamu gak akan berubah sama mama kamu. Kenapa kamu ingkar janji? Pak, bukan gitu maksud Fatin, Pak. Papa lihat sendiri. Mas, udah Mas. Mas, udah jangan sakitin Fatin. Udah jangan. Kasian deh lo. Yang anak tiri di rumah ini kan lo. Cuma, kenapa sih tadi tuh Papa nggak langsung ngusir si Fatin aja? Sabar dong sayang. Kamu yang sabar. Tenang aja. Mama masih punya rencana yang hebat. Supaya Fatin keluar dari rumah ini. Kamu tenang aja. Pokoknya nih Maya, aku tuh udah nggak sabar banget ngeliat Fatin tuh bergelandangan di luar. Aduh. Kamu kenapa? Hah? Kamu kenapa sayang? Enggak apa-apa aku. Ini aku apa sedap doang, soalnya saking semangatnya itu. Rif, aku udah berhasil soalnya tuh ngalahin si Fatin. Oh, ampun. Kamu tuh ya. Aduh, ampun deh. Aduh, darah. Ya ampun. Kamu kenapa sayang? Kamu nggak apa-apa? Hah? Enggak.
Gak apa-apa sayang, ini cuma mimisan, ini namanya mimisan. Nggak usah panik, tenang aja. Ini darah loh, darah. Iya, itu mimisan biasa sayang. Mama pernah ngalamin hal seperti itu. Udah, Mama obatin ya. Udah nggak usah panik deh. Ayo sini. Tutup ininya. Mas bangun Mas bangun. Ada apa? Aku barusan dengar ada orang di luar. Kamu mimpi kali, Ma. Enggak Mas, aku nggak mimpi. Beneran, aku dengar ada suara. Kayak ada orang di luar. Bangun dong Mas, ayo dong. Mas, coba dong kamu periksa, kamu cek. Aku takut. Ya, yuk. Nggak ada siapa-siapa, Mah. Iya, Mas. Tapi kamarnya Fatin pintunya kebuka loh. Ya Allah. Mudah-mudahan Fatin nggak kenapa-kenapa. Hati-hati ya, Mas. Astagfirullahaladzim, Fatin! Ya ampun. Kamu siapa? Fatin. Kamu ngapain, Fatin? Ini siapa lagi? Mas! Kan bener-bener maluin. Papa nggak nyangka. Pak, ini nggak seperti yang Papa lihat, Pak. Pak. Bener-bener bikin malu kamu, Fatin. Fatin, jangan pura-pura lah. Kita udah semalaman di sini. Ih, pergi kamu. Nggak kenal sama kamu. Fatin, kita tuh udah sering kayak gini. Kenapa sih kamu nggak ngomong? Ini semua salah paham, Pak. Ini fitnah, Pak. Ini bener-bener memalukan, Mas. Mas. Saya Danio, pacarnya Fatin. Kak Fatin, kakak tuh udah menodai kehormatan keluarga kita loh, Kak. Enggak, Pak. Fatin mohon, ini fitnah, Pak. Ini nggak benar, Pak. Pergi! Kamu nggak pergi. Pergi! Aduh, Mas. Kamu siapa sih? Kamu kenapa jahat banget fitnah aku? Apapun akan aku lakuin demi uang. Kamu cantik juga ya. Kita kawin aja yuk. Aku tuh ngiler sama kamu tuh. Ih, lepasin. Apaan sih? Lepasin. Ih. Fatin. Kawin yuk. Lepasin. Enggak lepasin. Ih, apa sih? Lepasin. Ih, lepasin. Tolong. Kamu tenang aja. Sudah saya transfer ke rekening kamu. Untuk acting kamu ya cukup lumayan bagus. Lepasin. Makasih Tante. Tante, boleh nggak Fatin aku kawinin? Oh, silakan. Dengan senang hati. Fatin, kamu nggak apa-apa kan? Ayo bangun. Siapa lo?
Fatin. Jangan kabur lo. Woi. Fatin. Allah, tolong kuatin hamba ya Allah. Bibi. Aisyah, entar dulu dong. Aduh, jangan cepet-cepet ente mah. Umi kan udah tuir. Ayo Umi. Bibi. Astagfirullahaladzim. Ayo Umi tolong Umi. Ayo nih, ayo. Astagfirullahaladzim. Umi nih Fatin, Umi. Ya Allah. Fatin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Fatin. Ya Allah, Non. Bi, ayo Bi kita tolong Bi. Kita taruh di situ Bi, ayo Bi. Iya. Kita tolongin dulu. Non Fatin kenapa Non? Aisyah. Iya Fatin. Ini aku, kamu masih ingat? Ya Allah. Fatin, kamu sepertinya sedang tidak sehat ya? Non Fatin pasti diusir ya dari rumah. Iya, Bi. Aku udah gak diakuin lagi, Bi, sama Mama dan Papa. Astagfirullah. Aku difitnah, Bi. Astagfirullahaladzim. Neng Fatin, apa yang terjadi, Nak? Umi, apa untuk diakui seorang anak? Anak itu harus berkorban dulu. Ya enggak lah, Neng. Enggak bener itu. Ya Allah, mudah-mudahan Neng Fatin dapat perlindungan dari Allah, Nak. Mi, aku baru tahu. Ternyata ibu kandung aku udah meninggal. Masya Allah. Berat sekali cobaan kamu, Fatin. Kamu hebat bisa melewati ini semua. Fatin, kamu tenang aja ya. Allah tidak akan memberikan cobaan yang melebihi dari kemampuan umatnya. Pasti Allah sudah memberikan yang terbaik untuk kamu. Kamu harus percaya ya. Tapi sih, aku rasanya udah gak berguna lagi. Udah gak ada yang mau mengakui aku. Fatin, kata siapa kamu gak berguna? Buktinya Allah menjadikan kamu satu-satunya pendonor untuk Nadia. Kamu tidak perlu berharap diakui oleh manusia. Lebih baik kamu berharap saja diakui oleh Allah. Biarlah Allah yang menilai ketakwaan kamu. Tidak ada gunanya kamu berharap diakui oleh manusia. Toh manusia pun akan diadili nantinya oleh Allah. Kamu benar, Syah. Ya Allah. Maafkan hamba, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Berat banget, Neng, ujian Neng. Tapi percayalah, Nak, bahwasanya pertolongan Allah itu dekat. Nasrullahi qarib. Pertolongan Allah itu sangat dekat. Dan juga sayang, kalau dibandingkan kasih sayang Allah itu lebih luas daripada dunia dan seisinya. Dan ingat, Neng Fatin, kehidupan dunia ini cuma sementara, Neng. Akhirat yang akan kekal selamanya. Makasih Umi, udah menolong saya. Saya sudah mendapat pencerahan. Iya, sama-sama sayang, sama-sama. Bibi, aku boleh kan tinggal sama Bibi? Iya, Non Fatin boleh tinggal sama Bibi selamanya. Oh, fotonya Bu Rahma ya? Sebenarnya sih data-datanya sudah lengkap arsipnya. Cuma disimpan sama suster ini. Suster ini? Ibu masih suka kontekan sama suster ini? Masih,
Sebentar ya, saya suruh ambil anak saya. Kebetulan dia lagi di rumahnya suster ini. Coba saya telepon. Makasih ya, Bu. Halo, Wahyu. Tolong ya siapkan data-data Bu Rahma. Segera antar ke rumah. Ma, lihat deh. Aduh. Aku itu habis belanja barang-barang dan ini semuanya itu limited edition. Ya ampun, kamu tuh curang banget sih kalau belanja gini-gini nggak ajak mama. Kenapa sih? Iya Mas, soalnya kan aku habis pulang kuliah jadi aku langsung ke mall. Kalau nungguin mama nanti kelamaan. Kenapa? Hah? Kamu kenapa Nadia? Nadia, kamu kenapa? Kamu nyasar banget. Hah? Apanya? Hah? Kamu kenapa sayang? Aku pusing. Kamu kenapa? Nadia, ya ampun. Nadia bangun sayang. Nadia kamu kenapa? Nadia, bangun nak, bangun. Tolong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fatin? Kalian kok sudah saling kenal? Iya, Bu. Wahyu. Dulu kami saling kenal di tempatnya Nadia. Mah, gimana Nadia, Mah? Nadia masih di dalam, Pak. Masih di UGD. Udah 1 jam dokternya juga belum keluar-keluar. Nggak ada kabar. Mama juga nggak ngerti. Tiba-tiba nggak ada apa-apa. Pingsan gitu aja. Aduh ya ampun. Ya Allah. Ini benar dengan keluarga pasien Nadia? Iya dok. Gimana keadaan anak kami dok? Dengan berat hati saya kabarkan bahwa anak bapak, ibu harus segera dioperasi. Karena untuk saat ini kami memerlukan donor sumsum tulang belakang yang cocok dengan Nadia. Operasi dok? Iya. Memangnya anak kami sakit apa? Nadia mengidap leukemia. Ibu mirip aku. Ibu. Nadia sayang. Cepat bangun dong, Nak. Kamu harus kuat ya, Nak ya. Lama-lama kayak gini. Dokter, saya mau tanya dong, kenapa sampai saat ini anak saya belum sadar juga dok? Ada apa? Sabar ya Bu, kondisi Nadia masih drop. Jadi gimana dok? Siapa yang cocok untuk donor sumsum tulang belakangnya Nadia? Saya atau ibunya? Yang cocok dengan tulang sumsum belakang Nadia adalah Pak Irfan. Permisi, saya tinggal dulu. Terima kasih ya dokter. Alhamdulillah. Iya mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bu Rini. Halo Wahyu. Iya. Wahyu, ada yang ingin Mama sampaikan sama kamu. Soal Fatin. Ada apa, Ma? Sudah sejak awal Mama sama Bu Rini ini sudah curiga kalau mamanya Fatin meninggal karena dibunuh. Saat itu kita nggak berani sampaikan kecurigaan kita sama Pak Irfan. Waktu kita mau sampaikan, nggak lama Pak Irfan menikah lagi.
siapa yang bunuh Bu Rahma, Bu? Jadi begitulah ceritanya. Jadi Tante Wulan yang udah bunuh ibunya Fatin. Nadia sayang, bangun dong nak. Mama udah kangen banget sama kamu nak. Kangen sekali. Oh ya sayang, kamu gak usah khawatir ya. Tulang sumsum papa ternyata cocok sama kamu. Dan itu artinya anak mama akan cepat sembuh. Ya sayangnya. Halo? Iya, iya betul saya istrinya. Iya, dia suami saya. Apa? Mas, ya ampun. Kamu kenapa? Kenapa sampai kayak gini sih? Aku kecelakaan, Ma. Ini musibah. Ya ampun, Mas. Cobaan apa lagi ini? Non Fatin kok gelisah? Kenapa belum tidur? Belum, Bi. Aku kangen, Bi, sama Mama, sama Papa, dan Nadia juga. Aku pengen banget telepon Nadia, Bi. Dia lagi apa ya di sana? Aduh, Non Fatin. Ditelepon juga belum tentu diangkat, Non. Udahlah, Non, nggak usah. Bibi itu nggak tega kalau lihat Non Fatin itu dimarahin sama Non Nadia. Nggak bisa, Bu. Untuk saat ini kondisi Pak Irfan tidak memungkinkan untuk pendonor Nadia. Ini bisa membahayakan jika dipaksakan. Ya terus gimana dong sama anak saya, dokter? Apa solusinya? Mungkin bisa cari pendonor lainnya? Pendonor lain maksudnya? Ya mungkin saudara Nadia. Bibi, lihat deh, Bi. Nadia, Bi. Bentar ya, Bi. Aku angkat dulu ya. Halo, Assalamualaikum. Nadia? Ini Mama Fatin. Iya, Mah. Sekarang Nadia lagi ada di rumah sakit. Sakit apa, Mah? Kamu datang aja sendiri ke rumah sakit. Soalnya sampai detik ini Nadia belum sadarkan diri. Iya, Mah. Iya, Fatin besok ke sana, Mah.
Ini kesempatan buat Nadia. Iya, ini kesempatan dia. Siapa tahu Fatin nanti mau mendonorkannya. Non, Nadia kenapa, Non? Bi Nadia sakit, Bi. Mana dong, Bi? Ya Allah, Nadia, Nat, Nadia, Nat, bangun, Nat. Ma, Nadia kenapa, Ma? Nadia kena kanker. Kanker? Kamu pengen lihat kan? Nadia sembuh. Kumpul bareng-bareng sama kita lagi. Saat ini yang dia butuhkan adalah operasi tulang sumsum belakang. Tapi sampai saat ini, Mama dan Papa kamu nggak bisa menemukan yang cocok. Nggak ada satupun yang cocok. Dan kamu tahu, itu artinya nyawanya Nadia terancam. Ma, pokoknya aku mau mendonorkan apapun buat Nadia, Ma. Aku mau cek, Ma. Apa? Kamu mau? Nadia, pokoknya kamu harus bangun ya, kamu harus sembuh. Nat, aku sayang sama kamu, Nadia. Bangun, Nat. Ma, Fatin pergi dulu ya. Salam buat Papa. Assalamualaikum. Ma, aku barusan dengar suara Fatin. Iya, Fatin baru dari sini kok, Pak. Tolong suruh dia kemari, Ma. Kenapa dia nggak kesini? Dia nggak mau besok Papa. Katanya dia masih sakit hati waktu Papa usir itu. Aduh, Ma. Tolong, Ma, suruh dia kemari. Udah jauh, Pak. Mama kan bisa telepon dia, Ma. Tolong, Ma. Ya ampun, Papa nih. Fatinnya aja tuh nggak mau ketemu sama Papa, nggak mau besok Papa. Masih aja mikirin Fatin. Udah deh. Dulu, waktu kita masih kecil, kita sering berpegangan tangan. Seperti ini, Nat. Tapi, semenjak kamu besar, kamu selalu marah kalau aku pegang. Aku kangen, Nat, sama kamu yang dulu. Ya Allah, sehatkanlah Nadia, ya Allah. Kembalikan Nadia seperti dulu lagi, ya Allah. Hapuskanlah semua dosa-dosanya, ya Allah. Sembuhkanlah Nadia, ya Allah. Fatin, kamu ada di sini sih? Nadia, kamu udah sadar? Sayang, kamu udah sadar, sayang? Kamu udah sadar, ya ampun anak mama. Ya sayang, kamu ada di mana, Ma? Kamu ada di rumah sakit. Kamu ada di rumah sakit. Kenapa ada dia, Ma? Aku gak mau ada dia. Suruh dia pergi, Ma.
mulai sekarang kamu jangan nongolin lagi muka kamu depan lagi, ya? Dia nggak suka, dia enak sama kamu. Oh ya, satu lagi. Tadi dokter bilang ternyata kamu yang cocok untuk mendonorkan Nadia. Alhamdulillah. Udah gak usah kebanyakan ngomong ya. Di depan saya gak usah kebanyakan ngomong. Sekarang mendingan kamu ke bagian suster, kamu bikin jadwal. Aku yakin banget, Mah. Allah mendengar doa aku. Udah dibilangin jangan kebanyakan ngomong depan saya gak suka. Dan satu lagi, jangan pernah sekali-sekali kamu kasih tahu kalau kamu yang mendonorkan. Kenapa, Mah? Kok kenapa? Nanti kalau Nadia sampai tahu, dia gak suka didonorin sama kamu. Bisa dimuntahin lagi kali sama dia. Ya Allah, kenapa tanganku nggak bisa digerakkan? Terus ngapain masih di sini? Sana. Nyebelin banget sih tuh orang. Mas, ngapain keluar sih? Bukan istirahat? Aku mau lihat Nadia, Mah. Tapi barusan aku dengar suara Fatin. Mana Fatin, Mah? Nadia udah sadar. Udah sadar. Alhamdulillah. Dan satu lagi, barusan dokter kasih tahu kalau udah ada yang cocok mendonorkan Nadia. Alhamdulillah ya Allah. Kamu mau ngapain? Kamu mau ngapain sih? Aku mau sujud syukur sama Allah, Mah. Nggak perlu. Tuhan juga tahu kok Papa lagi sakit. Sekarang yang penting kita lihat Nadia ya. Dia udah sadar. Pasti dia seneng banget deh ngeliat Papa. Mrs. saya Fatin, pendonor untuk pasien Nadia. Oh iya Bu, operasinya sudah jadwalkan minggu depan. Alhamdulillah bisa cepat operasinya. Iya. Selama 1 minggu, Ibu tidak boleh terlalu capek dan harus banyak istirahat ya Bu. Sini Mbak. Papa nggak apa-apa, yang penting kamu. Nak, kamu harus bersyukur ya. Kamu udah dapat pendonor yang cocok, Nak. Pendonor? Pendonor apa, Pak? Aku sakit apa? Mama, aku sakit apa, Mama? Sayang kamu harus tenang. Ya, kamu harus sabar, harus tenang. Itu yang terpenting. Mama jawab pertanyaan aku sekarang. Aku sakit apa? Aku pengen tahu aku sakit apa, Mama. Aku sakit apa, Mama? Mama cepetan jawab. Kamu sakit leukemia, sayang. Dokter, kamu kan udah operasi sekarang. Setelah kamu nanti operasi semuanya akan sembuh. Kamu nggak usah panik. Enggak kena kan? Kamu pasti sembuh, nak. Kamu pasti sembuh. Papa, aku nggak kena kan? Tenang ya, sabar. Ma, sekarang Mama jujur sama aku. Siapa pendonor aku sebenarnya, Ma? Apa kita kenal? Mama juga nggak tahu sayang siapa pendonor itu. Tapi itu nggak penting. Yang terpenting sekarang tulang sumsumnya cocok sama kamu.
Dan kamu akan cepat sembuh sayang, ya? Ini yang luar biasa. Karena kamu dapat seorang pendonor yang cocok. Biasanya itu langka, nak. Dan setahu Papa, biasanya itu harus dari keluarga yang sedarah. Kamu harus bersyukur ya. Itu kan cuma mitos, Mas. Buktinya terbukti kan sekarang. Siapapun asal cocok tulang sumsumnya bisa mendonorkan sayang. Ya? Iya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahyu. Wahyu, kamu ada di sini? Iya. Cepat sembuh kamu ya. Sayang, gimana keadaan kamu sekarang? Alhamdulillah, Ma. Aku udah enakan kok. Pokoknya aku harus terima kasih banget sama pendonor aku. Karena dia kan yang udah ngasih nyawa tambahan buat aku. Yang terpenting sekarang kamu udah sehat, ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain kamu kesini? Kamu pasti mau ketawain kondisi keluarga kita sekarang kan? Ma, nggak gitu, Ma. Fatin, kamu kok keterlaluan banget sih? Kita itu lagi kena musibah loh. Terus kamu datang ke sini untuk menghina kita. Nggak gitu, Nadia. Nggak. Aku nggak mau dipegang-pegang sama kamu. Kamu pasti kesini karena udah kehabisan uang. Mau minta uang? Iya, berapa? Mau minta berapa? Ma, nggak gitu, Ma. Fatin kesini karena Fatin kangen sama Mama. Ma, jangan usir Fatin, Ma. Biarin dia di sini. Mas, kamu lupa? Apa yang udah dia perbuat sama keluarga kita? Dia udah bikin malu keluarga kita. Dia udah mencoreng nama keluarga kita. Gara-gara bawa laki ke dalam rumah. Lupa kamu? Lupa! Saya nggak suka kamu udah di sini. Saya minta kamu keluar dari sini. Ma, jangan usir Fatin. Keluar! Keluar saya bilang! Keluar saya bilang! Keluar! Keluar! Saya nggak suka sama kamu! Sayang, kamu kenapa? Kamu kenapa? Apanya yang sakit? Mama perutku sakit banget, Ma. Dokter, suster, dokter, dokter, suster, tolong. Dokter, tolong periksa anak saya. Tiba-tiba perutnya sakit. Dokter, aku sakit banget, Bu. Baik Bu, saya cek dulu. Suster, pasien harus kita USG segera. Ada apa ini, Dok? Kenapa? Kenapa sama anak saya? Ngomong! Sabar ya Bu, kami masih analisa dulu. Permisi. Ayo, permisi. Fatin, Ayo. ayo kita bangun Fatin. Ayo. Ayo. Dokter, gimana kondisi anak saya, Dok? Nadia sekarang mengalami gagal ginjal. Kok bisa sih, Dok? Ini kemungkinan dari asupan makan dan kebanyakan merokok. Ya terus solusinya apa, dokter? Pasti ada solusinya dong. Nadia harus tetap dioperasi. Dioperasi lagi, Dok? Nadia bisa operasi apabila mendapatkan donor ginjal. Ginjal yang cocok untuk Nadia, orang yang kemarin mendonorkan sumsum tulang belakangnya. Telat kamu tau gak? Maaf, Ma. Tadi masih ada kerjaan di butik. Saya gak peduli. Yang terpenting sekarang, Nadia itu membutuhkan ginjal kamu.
Ginjal. Tapi Papa sehat-sehat aja kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahyu. Nat. Aku dengar kamu besok mau dioperasi lagi ya? Iya, tapi aku alhamdulillah banget. Aku udah ketemu pendonor ginjal aku. Yang pasti aku harus terima kasih banget yang udah bersedia mendonorkan ginjalnya buat aku. Iya, Nat. Itu harus. Kamu harus berterima kasih sama Fatin. Fatin? Apa hubungannya sama Fatin? Nadia, Fatin itu adalah pendonor kamu. Dan sekarang dia akan menyerahkan ginjalnya sama kamu. Enggak, kamu bohong kan sama aku? Ya kan, Pak? Mama bilang tuh sama aku, pendonor ginjal aku tuh dari orang lain. Dan gak ada hubungannya sedarah sama aku. Nadia, mama kamu yang udah nutupin semuanya. Kalau kamu nggak percaya, silakan kamu tanya rumah sakit ini. Enggak. Pak, aku nggak mau ginjal dari Fatin, Pak. Aku nggak mau. Wahyu. Kamu nggak lagi bercanda kan? Om, aku nggak bercanda, Om. Nadia sayang. Kamu harus siap-siap. Sebentar lagi suster akan jemput kamu untuk operasi. Enggak, Ma. Aku nggak mau operasi. Kenapa? Kamu kalau nggak operasi kamu bisa mati. Mama kenapa sih? Mama nggak mau jujur sama aku. Jujur soal apa sih? Kamu ngomong apa? Mama kenapa sih bohong sama aku? Bohong apa? Kenapa Mama nggak jujur sama aku? Pendonor ginjal aku itu Fatin, kan? Maaf Tante, semua orang di sini harus tahu gimana pengorbanan Fatin. Tapi kalian malah membencinya. Kalian udah rampas kebahagiaan Fatin. Tante, aku cuma kasihan sama Fatin. Udah dituduh berzina, diusir, dan sekarang akan diambil ginjalnya Tante. Aku nggak habis pikir Tante. Hati Tante itu terbuat dari apa sih? Kenapa begitu kejam sama Fatin? Pulang kamu. Kamu bukan siapa-siapa di sini. Nggak ada kepentingan kamu di sini. Pulang. Oke, tunggu sebentar di sini. Sayang, kamu nggak usah peduliin dia. Ya Mas ya, nggak penting orang itu. Ayo lo ngomong. Lo ngomongin semuanya sama dia. Pak, maaf Pak. Saya disuruh memfitnah Fatin. Siapa yang suruh kamu? Bu Wulan. Kurang ajar tuh si Wahyu. Bener-bener pengacau itu anak. Itu lagi satu pakai ngaku-ngaku segala. Bukan ditutupin kayak pakai apa, kayak cari alasan. Nggak bisa, ini nggak bisa dibiarin. Aku harus cari cara. Aku harus cari cara supaya Mas Irfan tetap percaya sama aku. Ini nggak bisa. Oke, udah cukup pengakuan lo. Lu jamin kan gue bakal aman? Gue jamin lo bakalan aman. Oke deh, gue cabut dulu ya. Oke. Maaf ya semuanya ya, maaf banget. Hah? Dasar nggak tahu diri, nggak tahu diuntung. Ingat ya, saya kan udah bayar mahal kamu. Cari alasan apa, Ki? Ya, duitnya udah habis. Saya nggak peduli ngomong udah habis. Yang penting saya udah bayar kamu, udah kurang ajar ya, nggak tahu diri. Buang uang saya aja kamu ya, tapi nggak mau kerjanya. Balikin nggak uang saya, balikin. Enak aja. Diri. Orang aja. Ibu, maaf. Saya mau jemput Nadia ke ruang operasi. Mau jemput anak saya ya ke operasi? Iya, Sus, ini Sus. Sayang, tuh, suster udah jemput kamu untuk siap-siap. Karena kamu mau operasi. Iya, Ma. Ngapain kamu masih di sini? Mending kamu pulang deh. Karena kamu gak ada kepentingan sama sekali di sini.
Dan kamu bukan keluarga ini. Pulang. Tante, maaf ya. Aku di sini untuk nemenin Fatin. Karena Fatin udah gak ada siapa-siapa lagi. Kecuali aku, Tante. Suster, tunggu. Saya mau ketemu sama anak saya, Fatin. Bawa dia kemari. Baik, Pak. Mbak, setelah ini selesai, kita harus bicara. Fatin, kamu gak boleh takut kalau kamu itu dalam kebenaran. Ini saatnya keluarga kamu itu tahu pengorbanan kamu. Tapi bukan itu yang aku harapkan. Ini sudah saatnya kamu kembali sama papa kamu, Fatin. Fatin. Papa. Maafin Fatin ya. Fatin gak ada dan Fatin gak ngerawat papa saat papa sakit. Kamu gak salah. Fatin. Kenapa kamu mau donorin buat aku? Kenapa kamu mau ngelakuin ini semuanya buat aku, Fatin? Aku ingin kita selalu deket, Nat. Kayak kita kecil dulu. Walaupun kamu gak mau lihat wajah aku. Setidaknya ginjal aku di dalam tubuh kamu. Jadi kita tetap bisa dekat terus. Permisi, Bu. Kami harus segera membawa Nadia ke ruang operasi. Oke, terima kasih ya suster ya. Baik, kalau begitu saya permisi. Sayang, kamu nggak dengar? Ruangan operasinya udah siap, ayo. Kamu harus operasi. Aku gak mau operasi. Kenapa kamu nggak mau dioperasi, sayang? Kenapa? Gak mau, udah cukup. Operasi. Mama nggak mau kehilangan kamu. Mama nggak bisa kehilangan kamu. Ma, udah dong cukup. Aku itu udah ngerampas sumsumnya Fatin. Dan aku gak mau ngambil ginjalnya juga. Sekarang aku gak mau. Kamu ngomong apa sih? Ngomong apa? Nadia. Nat. Kamu keluar, kamu keluar! Keluar! Tante, maaf aku udah mencampuri keluarga kalian. Tetapi aku tahu semuanya, Tante. Saya kasih tahu sama kamu anak muda ya. Kamu itu bukan siapa-siapa di keluarga ini. Nggak usah ikut campur. Tante, aku akan jadi bagian dari keluarga ini. Aku akan menikahi Fatin. Aku mencintai Fatin, Tante. Hati Fatin selembut bidadari. Dan Fatin ini merindukan surga, Tante. Dan kalian malah memberinya neraka. Kamu mau menikah sama perempuan ini? Saya kasih tahu sama kamu ya. Sebelum kamu menikah sama seseorang, lihat dulu penampilan luarnya. Dia ini penjahat. Fatin bukan penjahat. Fatin tuh malah membantu Nadia. Bahkan Tante. Buat saya? Penyelamat buat saya? Justru dia perusak keluarga saya. Justru Tante yang mengacau keluarga ini. Aku tahu, Tante kan yang bunuh ibu kandungnya Fatin. Kamu berani fitnah saya? Omong kosong apa? Omong kosong apa? Ngawur kamu. Enak aja nuduh-nuduh orang sembarangan. Bunuh-bunuh. Jadi dengerin. Tante, aku bukan omong kosong ya. Salah. Aku bicara fakta, Tante. Supaya kejahatan bisa terungkap. Dengar, Tante ya. Aku punya bukti kalau Tante itu sudah memutus infusnya Bu Rahma. Ngomong apa kamu? Ngomong apa kamu? Kamu jangan berani-berani nuduh saya ya. Udah jujur ya, Tante. Jujur soal apa? Saya nggak tahu apa-apa. Kamu jangan ngawur. Udah, Tante ngaku. Jangan percaya, Mas. Kamu bunuh Rahma. Iya. Saya nggak bunuh Rahma. Saya nggak bunuh Rahma. Jawab. Kamu bunuh Rahma kan? Itu saya nggak sengaja bunuh dia. Waktu itu saya terpaksa bunuh dia, Mas.
Karena saya mencintai kamu, Mas. Nggak ada boleh satupun orang yang memilih kamu, nggak ada kecuali saya. Jadi terpaksa dia saya bunuh. Kalau nggak saya nggak bisa milikin kamu. Saya nggak bisa milikin kamu. Kamu orang yang bunuh. Hah? Terus kamu nuduh-nuduh saya. Percaya sama. Jangan percaya sedikit pun sama ini. Bukan. Bukan saya yang bunuh, bukan mama yang bunuh, bukan kamu yang bunuh, kamu yang bunuh. Saya benci, kamu perusak rumah tangga saya, keluarga saya benci sama kamu. Saya yang bunuh, enggak, bukan saya. Kenapa pada lihat? Kenapa pada ngeliatin saya? Kenapa pada ngeliatin saya? Bukan saya, bukan. Saya benci. Bukan saya yang bunuh, bukan. Wulan. Iya saya Wulan. Maaf Bu, Ibu kami tangkap atas dakwaan pembunuhan. Emang Anda siapa main tangkap orang? Hah? Siapa? Saya kan di kantor, Bu. Kantor mana? Saya nggak bunuh orang. Saya nggak mau ditangkap. Saya nggak mau. Saya nggak bunuh orang. Tolong. Ikut, Bu. Saya nggak bunuh orang. Jangan tangkap saya. Tolong. Ya Allah, selama ini aku telah menikahi pembunuh ibumu, nak. Pak, maafin Mama ya. Mama sedang hilaf, Pak. Papa nggak nyangka. Nat. Nat. Pak, maafin Nadia selama ini ya. Udah banyak berbuat salah. Nadia. Wahyu, kamu panggil suster sekarang ya. Baik. Wahyu. Aku nggak mau operasi. Maafin aku ya, banyak kesalahan sama kamu. Aku udah berbuat banyak salah. Dan sekarang ini udah saatnya, Fatin. Saatnya apa, Nat? Aku mau lihat kita main bola beko bareng. Terus aku juga lihat kita main petak umpet bareng. Aku pengen kayak gitu lagi, Nat. Ternyata benar kata kamu. Kita tuh dulu sering bareng-bareng ya. Nanti kalau kamu udah sembuh, kita main bareng lagi deh. Nat. Nadia. Nat. Nadia bangun, Nat. Nat. Ya Rahman, Ya Rahim. Ampuni segala dosa hamba-Mu, ya Allah. Selama ini tuh Rama tuh harus mati. Dia tuh nggak boleh, dia nggak boleh ada di muka bumi ini, nggak boleh. Pokoknya kamu harus lenyap, kamu harus pergi dari muka bumi ini. Hei, ngapain kamu masih di sini? Kamu kan udah mati. Kamu nggak boleh ada di bumi ini, kamu nggak boleh hidup. Enak aja. Irfan itu milik aku seorang. Siapa bilang dia pacar kamu? Orang dia punya aku kok sekarang.